البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya al-Imam al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 264. Pembahasan seputar akhlak-akhlak yang mulia yang dianjurkan dalam agama Islam ini. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah seputar berbuat baik terhadap tetangga. Dan sudah kami jelaskan berbuat baik terhadap tetangga tidak harus memberi makanan, memberi minuman. Namun di antara perbuatan baik seseorang terhadap tetangganya adalah tidak mengganggunya, tidak mengganggu dengan ucapan, tidak mengganggu dengan perbuatan, dan juga apa barakallahu fikum, tidak membuat kerusuhan terhadap tetangganya. Itu diantaranya. Sekarang berikutnya kata beliau, wal jarus salihu minas sa'adah fid dunya. Masya Allah. Tetangga yang saleh, tetangga yang baik merupakan bentuk kebahagiaan di dunia. Jadi kalau orang hidup bermasyarakat punya tetangga yang baik, itu kebahagiaan tersendiri. Karena nanti lain dengan apa? Dengan orang yang hidup dengan tetangga yang tidak baik. Tidak nyaman ketika di dalam rumahnya, tidak nyaman dengan keluarganya karena tetangganya tidak baik. Tapi kalau tetangga yang baik, kata beliau, minas sa'adah fid dunya, termasuk bentuk kebahagiaan di dunia. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un minas sa'adah. 4 perkara termasuk bentuk kebahagiaan. Jadi orang kalau punya 4 perkara ini bahagia, senang, secara umumnya seperti itu. Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Siapa orang yang tidak suka kalau dia punya istri salihah? Karena seorang wanita yang salihah merupakan apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Sehingga kalau seorang suami punya istri yang salihah, tentunya senang. Karena istri salihah ini bukan dipandang dari tampangnya ya, atau tampang wajahnya, atau cantik atau tidak wajahnya, bukan itunya. Tapi larinya kepada apa? Perkara agama. Paham ya? Seorang wanita yang salihah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sehingga kalau seorang suami, seorang laki-laki mendapatkan istri yang salihah, masya Allah. Dan ini tentunya seorang istri manakala salihah itu akan apa? Membikin bahagia, membikin senang, paham tentang hak suami, mengerti tentang apa yang diinginkan oleh suaminya, perhatian, pengertian, tentunya berdasarkan agama, pengertian dan perhatiannya ya. Nah, barakallahu fikum, tidak rakus dengan dunia sehingga terkondisikan dalam kekeluargaan tersebut. Dan sudah berkali-kali kami sebutkan bahwasannya kekeluargaan suami istri itu tidak akan terwujudkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah kecuali kalau dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya?
Jadi kalau kekeluargaan suami istri itu membangun kekeluargaannya di atas Al-Qur'an was sunnah, semuanya serba dalil misalkan, semua serba Al-Qur'an dan As-Sunnah, tenang kehidupannya, terwujudkan yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Naam. Karena antum dan kita semuanya menyaksikan bagaimana keluarga orang-orang yang jauh dari ilmu. Banyak tuntutan, banyak permintaan. Sudah dikasih gaji sama suaminya masih nuntut, kurang juga padahal sudah dikasih apa? Ma'isyah, pemberian yang cukup gitu loh. Kurangnya kenapa? Ya diantaranya karena tidak paham agama tadi. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi poin yang pertama ini termasuk 4 kebahagiaan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah istri yang salihah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena cantiknya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah enggak mengatakan pilihlah yang banyak hartanya, enggak ngomong gitu. Pilihlah yang paling cantik, enggak ngomong gitu. Pilihlah yang paling bagus keturunannya, enggak ngomong. Tapi yang Rasulullah arahkan apa? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling bagus agamanya, bayangkan. Niscaya kamu akan beruntung. Kalau terjemahan bebasnya, niscaya akan berdebu tanganmu. Berdebu maksudnya apa? Serba seadanya. Kalau milih perempuan yang apa? Yang paham agama. Tapi terjemahan yang cocok adalah apa? Niscaya engkau akan beruntung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa beruntung? Karena kalau perempuan paham agama lain dengan perempuan yang tidak paham agama. Ya enggak? Perempuan yang suka berhias di depan laki-laki lain. Sudah dikasih ma'isyah, dikasih gaji, dikasih barakallahu fikum, jatah harta oleh suaminya masih kurang. Karena apa? Untuk beli perkara-perkara yang sia-sia. Pakaian harus yang keluaran terbaru, ya enggak? Kemudian harus beli lipstik yang harganya mahal, paham ya? Lipstiknya aja 250.000. Paham ya? Belum apa? Belum bedaknya. Bedaknya 500.000, milih yang termahal ya. Banyak serba kurang. Padahal gaji suaminya sepekan 500.000. Allah musta'an, sekali beli habis. Makanya kalau perempuan kalau paham agama, insyaallah bismillah enggak banyak gerak mereka. Karena mereka terkondisikan dan juga terarahkan dengan agama tadi itu. Paham ya? Berhias hanya untuk suaminya, seadanya. Paham ya? Karena sudah kita lewati pembahasannya. Seorang wanita atau istri itu nampak cantik bukan karena kecantikan yang hakiki yang ada pada wajahnya, tapi karena bagusnya agamanya. Paham tentang hak suami, mengerti suami pulang kerja dibikinkan kopi. Paham ya? Pakaiannya sudah kusut disetrikakan. Nyuci pun dicucikan. Intinya apa? Membikin seorang suami itu senang. Itulah termasuk salah satu apa? Istri yang salihah, mengerti tentang agama dan mengerti hak-hak suami. Makanya sebutan ini nomor 1, al-mar'atus salihah. Termasuk kebahagiaan di dunia adalah mendapatkan istri yang salihah. Naam. Yang kedua, al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang nyaman. Luas dan nyaman. Jadi kalau orang punya rumah, tempat tinggal yang luas dan nyaman, paham ya? Luas ini maksudnya nyaman karena belum tentu setiap yang luas itu nyaman ya. Tempat tinggal yang nyaman itu tenang sudah. Paham ya? Kadang rumah luas tapi enggak nyaman gitu loh. Paham ya? Tapi kalau orang udah punya istri salihah, istrinya salihah, rumahnya nyaman, udah senang. Ya enggak? Nah, nyaman dalam artian ya tidak ada gangguan. Nah, barakallahu fikum. Nyalakan lampu pun nyala. Paham ya? Air pun ada misalkan. Dalam rangka apa? Untuk membantu keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk kebahagiaan tersendiri lagi. Di samping istri yang salihah, rumah yang bagaimana tadi? Rumah yang nyaman. Paham ya? Rumah yang luas dalam artian dan nyaman gitu ya. Naam. Wal jar salih ini syahidnya, tetangga yang baik. Kebahagiaan tersendiri lagi. Istri sudah salihah, rumah luas, tetangga saleh. Paham ya? Naam. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, wal markab al-hani.
kendaraan yang nyaman. Paham ya? Sudah ada istri salihah, rumah pun sudah ada, rumah yang nyaman tadi itu, tetangga yang saleh, kendaraan yang nyaman. Karena kalau orang punya kendaraan enggak nyaman, dikit-dikit rusak misalkan, kadang juga bikin apa? Terlambat. Dia mau salat harus menempuh masjid misalkan. Ternyata motornya dikit-dikit rusak. Kemudian belum sampai masjid sudah apa? Sudah terlambat salatnya misalkan. Tapi kalau kendaraan yang nyaman, dinaikin pun enak. Kalau zaman saat itu kendaraannya kan kuda atau onta atau keledai. Kan itu. Kalau zaman sekarang ya bisa dikiaskan motor yang nyaman dinaiki atau mobil misalkan. Paham ya? Termasuk kebahagiaan tersendiri. Mahum salah ya? Jadi 4 kebahagiaan di dunia. Pertama adalah istri yang salihah. Kedua, tempat tinggal atau rumah yang luas. Yang ketiga adalah tetangga yang saleh. Yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Paham ya? Nyaman, tenang, enak. Sehingga bisa membantu dalam apa? Dalam hal beribadah. 4 poin ini tujuannya, fungsinya adalah apa? Membantu seseorang untuk apa? Mempermudah dalam beribadah. Udah itu intinya. Ya enggak? Kalau perempuan salihah, suaminya masalah jamaah, tafadhol silahkan. Dipersilahkan. Enggak banyak macam dia. Enggak banyak bicara. Kemudian kalau rumahnya Masya Allah nyaman, ditempati, orang ibadah pun tenang. Kemudian tetangga saleh, dia pun mau beribadah, aktivitas enggak ada ganggu. Tetangga yang baik. Ya enggak? Kemudian kendaraan yang nyaman tadi itu, dia kemana saja mau beribadah, mungkin mau taklim atau mungkin mau sholat Jumat atau mungkin mau sholat jamaah, kendaraan enak, nyaman. Paham ya? Sehingga apa? 4 perkara ini merupakan kebahagiaan karena bisa apa? Membantu menolong dalam apa? Dalam barakallahu fikum hal ibadah. Berikutnya, wa minal ihsani ilal jar amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar. Wa nasihatuhu wa irsyaduhu lima fi al-khair. Masyaallah. Termasuk berbuat baik dengan tetangganya adalah memerintahkan tetangganya untuk berbuat kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Bayangkan, tetangga kita berbuat jelek, kita nasihati, "Pak, ini enggak boleh, Pak, haram." Jadi kalau Bapak misalkan mau memelihara ayam, ya ayamnya dikondisikan. Dibikinkan kandang, Pak. Jangan dibiarkan akhirnya masuk pekarangan orang. Buang kotoran sembarangan di tempat orang lain, kan akhirnya mengganggu. Kita arahkan, kita nasihati. Nah, itu termasuk apa? Al-amru bil ma'ruf, termasuk memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa nasihatuhu wa irsyaduhu lima fihil khair, dan menasihati tetangganya serta membimbing tetangganya kepada perkara yang ada di dalamnya kebaikan. Nasihat bagus sekali, tetangga butuh nasihat, kita nasihati, kita arahkan. Tentunya tidak maksa ini ya, karena dakwah ini bukan paksaan, hanya mengarahkan, membimbing, menyarankan, mengkondisikan sesuai dengan syariat. Perkara dia menerima, alhamdulillah, hidayah telah sampai. Kalaupun dia belum menerima, kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Jadi kalau dalam berdakwah harus ngambil kunci yang inti, yaitu apa? Di antaranya lasta 'alaihim bimusaitir, laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha. Kemudian apa? Ayat yang lain dalam hal ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Artinya apa? Artinya kalian enggak akan bisa menguasai hati orang lain, hanya menyampaikan bisanya. Kemudian hidayah orang lain bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Adapun taufik, hidayah taufik hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersabar dalam mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah. Naam. Wa amma musa'adatu dzawil hajat fa hiya min afdhalil qurbat wa ajallil ta'at. Masyaallah. Ada membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan, memerlukan bantuan, maka ini merupakan bentuk kedekatan diri kepada Allah Taala yang paling afdal dan ketaatan yang paling mulia. Contohnya akan disebutkan dalam hadis. Qala alaihi salatu wassalam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ini globalnya. Dan Allah Taala senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ya, di antara contohnya apa? Ada orang misalkan mau mengangkat barang yang berat, mau dinaikkan ke kendaraan berat, ya minta bantuan, kita bantu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain, dia misalkan ada saudara kita, tetangga kita, nah mungkin bannya bocor atau mungkin motornya rusak, dia
pergi ke suatu tujuan yang baik, misalkan kita boncengkan, kita ajak naik di kendaraan kita, termasuk bantu juga. Paham ya? Nah, saudaranya mungkin memerlukan bantuan, membutuhkan apa? Bantuan, kita bantu. Paham ya? Nah, dalam kondisi apa? Dalam kondisi tentunya bantuan tersebut semampunya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Masyaallah, rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang seseorang itu senantiasa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah Taala pun menolong kebutuhannya. Kapan saja seorang hamba kalau menolong saudaranya, pasti Allah Taala akan menolongnya. Di saat dia butuh, Allah Taala menolongnya. Pasti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Menolong saudaranya termasuk bentuk apa? Ketakwaan. Sedangkan kalau orang bertakwa, bertawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Taala memberikan kecukupan. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, niscaya Allah Taala akan berikan padanya jalan keluar, solusi yang terbaik, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Naam. Kita lihat lagi bagaimana dalil mengenai menolong orang lain. Wa min ashabil hajat wal fuqara wal masakin wal aramil wal aitam. Masya Allah. Termasuk orang-orang yang memerlukan bantuan, membutuhkan bantuan adalah orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal aramil, dan para janda. Paham ya? Wal aitam, dan anak-anak yatim. Aramil, armalah, janda. Paham ya? Janda yang, nah barakallahu fikum, dari kalangan kaum muslimin banyak juga. Nah, kita membantu meringankan beban kehidupannya, termasuk apa? Menolong, nah barakallahu fikum, aramil, itu menolong janda. Seperti kisahnya siapa? Seperti kisah yang masyhur dan ma'ruf, itu kisahnya Mu'adz bin Jabal. Kisahnya siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saat itu barakallahu fikum, di samping beliau menyelamatkan seorang janda beliau nikahi, karena di balik itu juga ada tujuan. Paham ya? Rasulullah SAW mengarahkan, kenapa tidak milih yang gadis? Ternyata tujuannya Jabir bin Abdullah adalah apa? Agar perempuan yang janda yang dia nikahi tadi itu bisa membantu meringankan beban keluarganya. Karena ketika bapaknya Jabir bin Abdullah meninggal, itu posisinya meninggalkan anak-anak perempuan yang lain yang butuh asuhan gitu loh ya. Sehingga Jabir bin Abdullah memilih menikahi janda agar bisa mendidik apa? Adik-adiknya dan juga 6 saudari-saudarinya di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Termasuk menolong juga. Kita lihat hadisnya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Masyaallah. Orang yang menolong janda dan menolong orang miskin, menolong, memberikan bantuan, santunan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, menolong janda dan orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Karena berat. Kadang orang enggak sempat, kadang orang enggak faham, kadang orang enggak tahu. Padahal menolong janda, menolong orang miskin dipermisalkan seperti orang yang jihad fi sabilillah, bayangkan. Wa ahsibuhu qal, dan aku juga mengira beliau mengatakan, ini berarti dari seorang perawi biasanya ya. Wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yaftir. La yaftur artinya apa? Seperti orang yang salat malam terus tidak pernah apa? Futur. Dan seperti orang yang puasa terus tidak pernah buka. Pahalanya besar maksudnya. Hatta walaupun menolong dengan beberapa yang kita miliki. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, menolong orang miskin, menolong janda. Rawahu Bukhari Muslim. Ini keutamaan menolong orang-orang fuqara wal masakin, nah, dan juga menolong janda bahkan. Nah, tapi upayakan ya kalau kita sebagai ahli sunnah, kalau misalkan memungkinkan dari kalangan ahli sunnah, ya cari dulu yang janda dari kalangan ahli sunnah untuk ditolong. Tapi kalau enggak memungkinkan secara umum kaum muslimin. Paham ya? Jangan lari ke orang kufar. Paham ya? Dikondisikan dulu yang kaum muslimin, karena kaum muslimin juga banyak yang barakallahu fikum memerlukan bantuan. Wa min ashabil hajat man yahtaju ila syafa'ah. Termasuk orang-orang yang memerlukan bantuan adalah orang yang butuh syafaat. Syafaat ini penting. Nah, barakallahu fikum, karena nanti kalau orang bisa memberikan syafaat, dapat pahala orangnya. Syafaat di sini macam-macam, tidak ada dua bentuk. Syafaat yang tercela, syafaat yang terpuji. Syafaat yang tercela
tidak diperkenankan, haram hukumnya. Syafaat yang terpuji itulah yang dianjurkan. Contohnya apa syafaat yang tercela? Ada suatu kampung, di situ ada pencuri, perampok, pembegal di kampung itu. Akhirnya sama masyarakat mau diusir, keluar dari kampung. Wah, ada orang yang pembesar itu malah melindungi gitu loh, ngasih syafaat. Jangan keluarkan Pak, ini walaupun pencuri pembegal baik. Karena apa? Karena hasil begalannya dibagikan fuqara masakin katanya. Syubhat. Paham ya? Jadi ya pembegal, perampok, pencuri, tapi hasil curiannya, hasil begalannya itu dibagikan fuqara masakin itu loh. Mau dibela-bela, akhirnya apa? Kasih syafaat, akhirnya apa? Dia enggak jadi dikeluarkan. Itu memberikan syafaat yang tidak benar. Karena kondisinya, posisinya pencuri pembegal ini belum tobat dan masih suka mencuri. Membegal, yang dibegal itu bukan orang lain, ya mungkin dari kampungnya sendiri atau yang semisalnya. Hatta dari orang lain pun kan haram hukumnya ya. Nah, itu syafaat yang tercela, enggak boleh. Melindungi orang yang barakallahu fiikum zalim. Itu tidak diperbolehkan. Syafaat yang baik, yang bagus, seperti contohnya di dalam kampung ada orang yang dia orangnya baik, cuman ada salah paham. Salah paham. Akhirnya masyarakat karena salah paham menilai si fulan tuh jelek, barakallahu fiik, akhirnya mau diusir dari kampung tersebut. Nah, pembesar kampung tersebut atau orang-orang yang terpandang di kampung datang musyawarah memberikan syafaat, jangan diusir, orangnya baik orangnya. Adapun kemarin salah paham, bukan si fulan pelakunya misalkan, melindungi dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Kita lihat, itu bentuk syafaatnya. Kalau syafaat dalam pemberian bagaimana? Dalam pemberian, contohnya ada muslimin, fa'ilul khair, orang punya uang banyak, dia kebingungan mau salurkan kemana hartanya ini. Dana sebanyak ini mau taruh mana gitu loh. Paham ya? Nanya sama kita, ya fulan, ini anak ada uang 1 M nih, mau dikemanakan ini? Kita syafaati. Oh, di sana ada pembangunan ma'had, markis yang kelihatannya masih butuh bantuan. Tafadhol silahkan. Kita nggak perlu mengambil uang itu, kalau misalkan dia langsung transfer ke pondok silahkan itu loh. Tapi kalau dia hanya perantara mengambilkan, tidak ada larangan. Dia nggak minta, ngarahkan, memberikan syafaat agar terkondisikan pada tempat yang terbaik itu. Nah, yang dilarang itu minta-mintanya. Adapun syafaat diperbolehkan. Paham ya? Nah, ini ada harta sekian juta, ini mau kemana kan ini? Oh, di sana ada orang butuhkan, Pak. Jadikan fuqara masakin. Kita ngarahkan. Mensyafaatnya agar apa? Harta tersebut terarahkan, terkondisikan pada yang berhak gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, bukan mengawali minta, bukan. Nah, itu termasuk bentuk syafaat juga. Wa Rasul alaihi wasallam yaqulu li ashabihi, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kalian akan diberikan pahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari Muslim. Faqulu hajatan yahtajuha akhuk al-muslim minka yanbaghi 'alaika an tubdhilaha lahu. Artinya apa? Setiap kebutuhan yang dibutuhkan saudaramu muslim se-Islam darimu, bantuan darimu, maka kamu selayaknya, sepantasnya mencurahkan bantuan tersebut kepadanya. Hatta qala alaihi wassalam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahminhu 'alaiha aw tarfa'u 'alahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Masyaallah. Termasuk bentuk kebaikan engkau menolong saudaramu, menolong orang, dinaikkan di atas kendaraannya, boncengkan istilahnya, boncengkan, ayo tafadhol ma'ana misalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atau barakallahu fikum, mengangkat barang-barangnya di atas kendaraan kita. Dia keberatan bawa barangnya. Sini Pak, tak bantu bawakan Pak. Paham ya? Ada orang tua rumahnya di gunung, dia nyari rumput. Kalau naik gunung biasanya ditaruh di kepala itu kan barangnya. Kalau ibu-ibu digendong di belakang. Nah, kita lewat. Misalkan lewat lihat kok kayak keberatan, kasihan misalkan. Kita tawar bantuan. Tafadhol Pak, kita naikkan di atas kendaraan kami, kita bawakan misalkan. Nah, itu termasuk sedekah. Paham ya? Sedekah. Karena apa? Karena sudah kita lewati pembahasannya ya. Bahwasanya setiap persendian yang ada pada diri kita ini, barakallahu fikum, ada hak untuk bersedekah. Di antaranya ini, menolong saudaranya atau menolong orang lain. Nah, untuk apa? Agar bebannya teringankan. Dikit lagi. Rawal Bukhari Muslim. Wa qad dalal kitab as-sunnah ala katsir min akhlaqil fadilah, dan sungguh telah ditunjukkan Al-Qur'an sunnah banyak sekali akhlak-akhlak yang mulia, kal hilm wal 'af was safh wal 'izzah wal rahmah, seperti hilm, lemah lembut, wal 'af, memaafkan, was safh, memaafkan sekaligus apa? Tidak memberikan hukuman, wal 'izzah, kemuliaan, wal rahmah, kasih sayang, was salamatus sadr, tenang, lapang dadanya,
Minal ahqad was sabr. Masyaallah. Minal ahqad maksudnya wasalamatus sadr minal ahqad. Dan selamat bersih dadanya dari kedengkian. Termasuk akhlak yang mulia, karena dengki, iri, dendam itu hilangkan. Was sabr, dan kesabaran. Wa rifq, dan juga kelemah lembutan. Wa tibul kalam, dan bagus dalam berucap. Wa tawadhu, dan merendahkan diri. Poin yang terakhir ini perlu diperhatikan karena orang keliru dalam mendefinisikan dan juga kadang keliru dalam memanakan tawadhu. Ingat-ingat, tawadhu bukan yang jalannya menunduk. Bukan yang jalannya merunduk, diam terus, salamnya assalamualaikum, diam aja enggak jawab. Paham ya? Itu bukan tawadhu ya. Tawadhu itu ingat, tawadhu itu lawan daripada al-kibr. Kalau al-kibr apa al-kibr? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu namanya kibr, sombong. Berarti tawadhu lawannya. Apa lawannya? Mudah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Walaupun dia jalan tegap enggak masalah, tapi kalau diingatkan langsung nurut itu loh. Sesuai dengan dalil. Pak, ini haram, Pak, ini keliru, Pak. Yang dalil yang benar seperti ini. Jazakallahu khairan. Nerima kebenaran dia, enggak meremehkan. Itu namanya tawadhu, walaupun jalannya tegap. Tapi kalau jalannya nunduk, pakai sorban pun diginikan terus ya, enggak nampak gitu. Assalamualaikum, diam aja dia. Mana tawadhunya? Paham ya? Tawadhu bukan seperti tawadhu itu mudah menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia, karena lawan daripada tawadhu lawannya apa? Al-kibr. Itu kesombongan. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat bagi anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya. Walhamdulillahirabbil alamin.